Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan setiap benih-benih firman yang ditabur Tuhan akan memberkati setiap anak-anak muda, anak-anak GC, generasi yang remeh ya Tuhan, yang ada, yang menyaksikan pada saat ini ya Tuhan. Engkau rapi, Engkau berkati, sehingga firman itu akan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak muda Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Kita bersyukur masih bisa bertemu pada saat ini dalam ibadah YLC. Dan saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan masih bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan anak-anak muda pada saat ini. Ya, puji nama Tuhan, yaitu judul firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah menjaga sukacita di hati. Nah, yang perlu kita tahu sebagai anak-anak muda, anak-anak GC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah pengertian daripada sukacita itu? Nah, pertama-tama kita harus tahu membedakan antara sukacita dan kebahagiaan. Mungkin sekilas kita melihat bahwa antara sukacita dan kebahagiaan itu merupakan suatu hal yang sama. Nah, tetapi kalau kita artikan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari kejadian dan sebagai hasil dari apa yang terjadi yang kita alami dalam setiap hidup kita. Contohnya, kebahagiaan adalah kalau kita mendapat juara di kelas, ranking di kelas, sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Kalau kita mendapat juara dalam berprestasi dalam bidang olahraga, sehingga kita mengalami suatu kebahagiaan. Dan itulah kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan sukacita? Sukacita itu adalah di sisi lain dari Tuhan. Ini adalah buah daripada Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa sukacita itu adalah bagian daripada buah-buah roh. Artinya apa? Sukacita itu yang diberikan kepada Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, bahwa sukacita itu juga tidak tergantung terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang kita alami, dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ada dua hal manfaat yang ingin saya bagikan pada saat ini untuk anak-anak muda yang untuk diperhatikan dan dilakukan dalam kehidupan, yaitu apakah manfaat sukacita itu. Nah, melalui sukacita kita dapat mengekspresikan, mengimplementasikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Nah, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus harus bersukacita. Demi apa? Demi menjaga pikiran untuk kita tetap lurus berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Nah, dan jauh dari tekanan. Nah, walaupun tekanan dan masalah mungkin kita tidak tahu itu kapan datang dalam kehidupan kita. Namun dengan kita menjaga hati, dengan kita bersukacita, sehingga kita mampu untuk menerima semuanya. Nah, sebagai bagian dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan atau yang kita cecap dalam kehidupan kita, sehingga kita terus merasakan sukacita itu dalam pengharapan. Boleh kita buka dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, firman Tuhan katakan seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya apa? Kita bersukacita dalam setiap pengharapan. Pengharapan artinya di sini berarti ada suatu kesempatan. Ya, contohnya kalau orang sakit di rumah sakit dan dokter berkata masih ada harapan, artinya masih ada harapan bagi dia untuk hidup. Tetapi kalau dokter berkata tidak ada harapan lagi, artinya semuanya selesai. Artinya makanya kita harus bersukacita, karena di dalam sukacita itu banyak pengharapan. Nah, oleh karena itu selanjutnya dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Artinya apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, tindakan yang harus kita lakukan anak-anak muda di tempat ini adalah bersabar. Bersabar dalam menghadapi suatu kesesakan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus bersukacita. Dan harus kita tahu juga bahwa kebahagiaan itu adalah buah daripada sukacita.
Kalau kita bersuka cita, kita sudah pasti mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita. Terus selanjutnya, dan bertekunlah di dalam doa yang harus kita lakukan, supaya bagaimana kita tetap bersuka cita, bisa menjaga sukacita di hati kita. Yang kita lakukan adalah bertekun di dalam doa. Nah, coba kita bandingkan kita buka dari Filipi 4 ayat 4. Itu tentang sukacita juga. Kita buka Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, dikatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini ada penekanannya, berarti harus kita lakukan, harus sukacita itu kita miliki dalam kehidupan kita. Karena sukacita itu adalah pemberian daripada Tuhan. Makanya dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, itulah apakah manfaat sukacita dalam kehidupan kita. Artinya, kalau kita bersukacita, kita bisa mengekspresikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi kepada teman sesama kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Itulah hal yang kedua. Dengan kita bersukacita, sangat berguna bagi kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani berkata di sini pikiran dan fisik. Nah, oleh karena itu, menjaga diri tetap sukacita sangat baik bagi pikiran dan hati kita. Dan imbasnya adalah juga kerohanian kita dan fisik secara keseluruhan. Boleh kita buka dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Lihat, kita harus perhatikan anak-anak muda. Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan katakan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira merupakan suatu obat yang manjur. Artinya apa? Kalau kita bersukacita, hati kita bersukacita, berarti kita terhindar dari sakit penyakit. Karena dikatakan bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Yang itulah harus kita peroleh, yang kita miliki, khususnya anak-anak muda, generasi hari ini yang kita tahu bahwa sekarang Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam memegang tongkat generasi dalam suatu pelayanan di gereja-gereja. Nah, oleh karena itu, yang harus kita pegang, kita harus hidup dalam sukacita. Karena kita tahu tadi bahwa hidup bersukacita adalah obat yang manjur. Tetapi sebaliknya dikatakan ayat 22 tadi, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah di situ berkata bahwa mungkin kita berpikir bahwa kita lah yang paling susah, bahwa kita lah yang paling mengalami kekurangan demi kekurangan dalam kehidupan kita. Boleh kita berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kita harus merubah cara pandang dan cara berpikir kita. Dikatakan tadi, supaya kita bisa tetap bersukacita, supaya kita tetap tidak mengalami sakit penyakit, hati kita harus tetap bergembira di hadapan Tuhan. Nah, ada sebuah hasil penelitian menemukan bahwa rasa sakit hati atau perasaan kita ternyata juga sangat mampu untuk menimbulkan rasa sakit fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, karena otak akan merespon rasa sakit hati itu sebagai suatu penderitaan yang dapat mengurangi kekuatan imun tubuh kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hal seperti itu? Kita harus menjaga sukacita dalam hati. Nah, dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa ketika perasaan merasa menderita, maka respon tubuh juga akan menurun dan bahkan mampu menimbulkan rasa sakit fisik yang beraneka macam. Seperti apa? Bisa kita merasakan mual-mual, kita merasakan pusing, nyeri otot, dan segala macam dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa terhindar dari hal ini, kita harus hidup bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup, ya kita dapat merefleksikan ayat-ayat di atas tadi. Maka anak-anak GC, anak-anak muda generasi Yeremia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita lakukan untuk selalu menjaga hati kita, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, dalam kita melakukan segala hal,
khususnya anak-anak GC di tempat ini dalam proses pembentukan untuk terlibat dalam satu pelayanan di bidang musik, yang latihan gitar, yang latihan keyboard. Kita harus melakukan itu dengan sukacita. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita apabila kita bisa mengikuti setiap proses-proses dalam kehidupan kita. Nah, suatu saat nanti kita bisa bermain gitar dengan baik, bermain keyboard dengan baik. Apa yang kita rasakan? Suatu kebahagiaan. Artinya tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang tidak bisa kita bermusik, jadi bisa bermain musik. Oleh karena itu tetap pelihara, lakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Jangan karena didorong-dorong, jangan karena bersungut-sungut, tetapi lakukan dengan sukacita. Supaya apa? Kita memperoleh suatu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu untuk selalu menjaga hati untuk tetap bersukacita dengan cara memandang kepada Tuhan. Jangan cara pandang kita sendiri, tetapi dengan segala rencana-rencana Tuhan. Nah, terlalu bodoh, terlalu picik pikiran kita kalau kita harus berlarut-larut dalam suatu kekecewaan. Ini anak-anak muda sekarang sering mengalami hal seperti itu, terlebih dalam proses perubahan dari anak-anak menuju remaja, bahkan menuju ke dewasa. Banyak tantangan, banyak proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu jangan kita berlarut-larut dalam suatu kekecewaan, dalam suatu kesedihan, atau mungkin kehilangan pengharapan atau merasa diri sangat menderita. Jangan kita larut-larut dalam hal seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan, seperti kembali tadi dalam Amsal 18:22 tadi, bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu yang harus kita lakukan. Supaya hal-hal yang seperti ini, kekecewaan, kesedihan, mungkin kehilangan pengharapan, merasa diri sangat menderita, itu tidak kita alami dalam kehidupan kita. Jadi lakukanlah segala sesuatunya dengan baik, supaya kita memperoleh kebahagiaan, hasil yang sempurna dalam setiap usaha yang kita lakukan. Nah, memanjakan perasaan ini tanpa melihat yang sebenarnya, jika kita lihat dari sudut pandang lain, saya percaya kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, melihat hal-hal yang positif, semua akan dapat dihadapi. Jika kita membutuhkan healing atau pemulihan, ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Kita butuh proses dalam untuk pemulihan atau healing, supaya kita bisa lebih berpikir dengan jernih. Boleh kita lakukan. Tetapi jangan sampai kehilangan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Yang harus kita lakukan adalah tetap pandang Tuhan Yesus sebagai yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang positif kepada kita, yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan dalam melakukan segala hal. Karena apa? Kita harus sadar segala sesuatu yang kita miliki dalam tubuh jasmani kita ini, segala sesuatu yang kita miliki, kepintaran apapun itu dalam kehidupan kita, itu semuanya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus sadar hal itu. Jadi oleh karena itu, untuk supaya pemberian Tuhan bisa kita merefleksikan, bisa kita mengimplementasikan, membagi kepada orang bahwa kebaikan Tuhan yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, kita harus dengan dasar harus bersukacita, supaya kita bisa membagikan kepada orang lain. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Kita harus tetap bersandar dan berharap kepadanya. Karena apa? Apapun yang kita alami, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan sukacita. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, khususnya anak-anak muda di tempat ini, melakukan segala sesuatu, terlebih dalam melakukan pelayanan, lakukan dengan sukacita, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa kita sanggup melakukan segala sesuatu yang akan baik. Tetapi yang harus dilakukan, pandang Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Sehingga apa? Yang terjadi kita alami adalah kita memiliki sukacita. Sukacita akan menghasilkan buah kebahagiaan yang tidak ternilai dalam kehidupan kita, anak-anak muda di tempat ini. Maju terus, jangan pernah menyerah. Mari hadapi setiap proses demi proses, terutama dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di tempat ini, supaya suatu saat nanti
Anak-anak muda di tempat ini sebagai generasi, sebagai pemegang tongkat estafet dalam pelayanan di tempat ini, bisa menjadi pemain gitar yang handal, bisa menjadi pemain musik keyboard yang handal, sehingga suatu saat nanti itu akan menjadi berkat untuk yang kalian serahkan, yang kalian berikan kepada Tuhan. Setiap karunia Tuhan berikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, pandanglah Tuhan dalam segala hal, dan selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Maju terus anak-anak GCC di tempat ini. Jangan pernah menyerah. Lakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, tentang bagaimana kami menjaga sukacita di hati kami, terkhusus untuk anak-anak muda, anak-anak GC di tempat ini Tuhan, dalam proses pembentukan karakter mereka Tuhan, untuk menuju pertumbuhan mereka untuk remaja, bahkan dewasa nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Biarlah mereka tetap Tuhan merubah cara pandang mereka, supaya mereka tetap memegang, supaya mereka tetap memiliki sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatunya dengan sukacita tanpa paksaan, tetapi dengan kerelaan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak GC yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami melihat Tuhan progresif mereka Tuhan dalam proses mereka Tuhan, untuk mengikuti proses demi proses. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan persiapkan mereka Tuhan sebagai pemegang stafet pelayanan di tempat ini, dan kami yakin dan percaya, kami yakin dan sungguh sangat percaya Tuhan, Engkau akan mempersiapkan mereka Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang handal di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan orang-orang tua mereka Tuhan, biarlah senantiasa tetap mengajar mendidik mereka, supaya mereka tetap senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan, para guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan, yang selalu membimbing mereka Bapa, supaya berikan hikmat, supaya mereka senantiasa bisa mengajar, mendidik anak-anak GC yang ada di tempat ini Tuhan, supaya tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka fokus hanya memandang Tuhan, berserah dan berpengharapan kepada Tuhan, dan sukacita itu akan menjadi bagian bagi setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan untuk anak-anak GC di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, dan hamba mengucap syukur Tuhan atas setiap hikmat yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu untuk anak-anak GC di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman menjadi berkat, menjadi rema bagi anak-anak muda, anak-anak GC Tuhan. Terima kasih, berkati semua orang yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur, haleluya. Amin.